Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel edukasi Update Sen. Topik kita kali ini tetap seputar dengan pinjol, yaitu lebih tepatnya pada galbay. Nah, teman-teman yang pada keadaan saat ini yang mau galbay atau yang sudah galbay, maka harus memperhatikan beberapa hal. Nah, biar tetap aman dan sehat untuk melakukan aktivitas. Nah, apa saja itu? Nanti kita akan bahas 7 tips 99% aman dan tetap sehat beraktivitas, sehat mental, sehat jasmani dan rohani. Amin. Oke, yang pertama teman-teman itu adalah eh, kita harus mengkondisikan konter kita yang kita cantumkan dalam aplikasi pinjol tersebut. Artinya apa? Kalau misalkan kita gagal bayar, kalau nomor kita, anggaplah kita sudah cuekin pada penagihan atau teror, maka otomatis DC lah akan mengkontak konter kita atau kontak darurat yang sudah dicantumkan dalam aplikasi. Sehingga untuk persiapan ini, nah teman-teman harus mengkondisikan dalam artian komunikasikan dengan kondernya kalau misalkan kendalanya gagal bayar dan nanti ada penagihan-penagihan atau yang meneror kepada kontak darurat teman-teman. Jadi disampaikan, tidak usah diladeni atau misalkan langsung diblokir saja. Jadi dalam artian kita mintanya sudah ada persiapan. Misalkan pasangan kita, entah istri atau suami, berarti kita harus komunikasikan baik-baik. Lambat laut, misalkan kita mau merahasiakan tidak bisa, karena mesti kontak daruratnya itu pasti yang sudah tercantum atau yang sudah tercantum real, berarti pasti nanti mau tidak mau pasti akan dihubungi. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah antisipasi nih, ternyata kontak daruratnya itu adalah nomor mati. Nah, berarti dalam artian nomor mati yang pernah kita miliki, tapi sudah tidak aktif lagi, berarti bisa dikatakan aman. Pak, kalau misalkan kondannya Kak, itu adalah nomor orang. Nah, itu tambah bahaya lagi karena nanti yang diteror itu adalah nomor orang tersebut. Jadi, teman-teman harus yang pertama harus mengkondisikan kondernya, komunikasikan dengan baik-baik. Kemudian kalau sudah ada galbay di aplikasi. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman itu adalah di sosial media. Nah, kalau misalkan teman-teman di pinjol legal, mungkin tidak sampai se ekstrim masuk ke beberapa sosial media. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur nih di pinjolnya itu adalah di ilegal, maka perlu hati-hati. Pasti ilegal itu tanpa tidak karuan dan tanpa barbar untuk penagihannya. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan sosial media itu adalah di privasi. Yang pertama pasti FB. Kenapa harus di privasi? Pada penagihannya, nah, teman-teman kalau update foto atau update video atau nama sesuai dengan nama teman-teman dan nomor kontak sesuai dengan yang dicantumkan pada aplikasi dan ini juga tertera pada FB ataupun Instagram nomor teman-teman yang dicantumkan istilahnya nomor pribadi dan namanya juga sesuai dengan KTP dan alamatnya pasti nanti akan ketemu. Jadi di FB ataupun Instagram maka teman-teman harus privasi semua atau kalau perlu ganti nama akunnya, ganti nama profilnya biar tidak sesuai dengan nama kita. Nah, kenapa kalau misalkan kena di FB gimana? Nah, sekarang media sosial atau teknologi itu sudah mulai berkembang ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita dapat aktivitas ke sini, foto diupload di media sosial, kita ketahuan, oh ini yang mengajukan pinjaman dan beserta keluarganya. Kemudian kita diupload di media sosial, istilahnya tak nagihnya itu ada di media sosial atau di grup-grup yang sudah kita ikuti. Nah, itu kan sangat sangat antisipasi lah. Nah, sangat malu lah istilahnya kalau misalkan mintanya belum kuat. Tapi kalau sudah mintanya kuat, ya no problem. Jadi langsung cuek-cuek saja. Kemudian yang ketiga itu adalah tetap di sosial media itu adalah get content.
Nah, kenapa saya ngajunya pada get kontak? Kalau misalkan teman-teman ngajukan di pinjol sesuai dengan nomor kita aslinya pribadi, di get kontak kan ketahuan. Nah, tahunya gimana kalau di get kontak? Nanti tag-nya orang-orang ngasih nama kita itu apa, itu kan menyesuaikan dengan keadaan kita atau bisa kita mendeteksi keberadaan kita. Misal kita bekerja di PT Sampurna, berarti kan nanti ada tulisan, misalkan namanya adalah Adi, Adi Sampurna. Nah, berarti kan ketahuan, oh ini kerjanya di PT Sampurna. Atau kontak-kontak yang lain dengan nama-nama yang sesuai dengan profesi kita. Nah, gimana caranya? Nah, kalau di get kontak berarti langsung kita sembunyikan sesuai dengan tag-nya. Jadi teman-teman juga ada di beberapa untuk menyembunyikan get kontak ini. Jadi FB, Instagram, get kontak atur seprivasi mungkin sehingga orang-orang atau penagih-penagih ini tidak bisa menemukan kita. Kemudian, nah kalau misalkan teman-teman tetap pengen pakai nomor yang diajukan biar tidak dapat panggilan spam terus, maka di HP itu ada pengaturan untuk mengatur panggilan spam. Jadi ketika ada panggilan yang bukan kontak kita, maka otomatis tidak akan bisa masuk. Jadi atur bisa ngatur HP panggilan spam. Nah, itu bisa di HP teman-teman. Tapi kalau misalkan mau ganti nomor ya silahkan tidak usah ngatur di HP panggilan. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga biar teman-teman tetap sehat mental dan lanjut aktivitas. Karena kita, tenaga kita dan pikiran kita tidak harus terlalu fokus mikir ini sehingga aktivitas kita jadinya berhenti. Nah, yang ketiga tipsnya itu adalah amankan data. Kalau misalkan pinjol yang legal, itu mungkin nggak terlalu ngotak-ngatik aplikasinya dalam data. Tapi kalau sudah masuk dalam pinjol yang ilegal, pastinya itu sudah mengotak-ngatik datanya. Artinya HP kita itu sudah tersadap. Jadi ada izin sebelum kita nginstal ngisi data itu ada persetujuan izin untuk akses ke HP kita. Tapi tergantung beberapa aplikasi. Tapi aplikasi yang rata-rata kalau ilegal itu adalah mestinya minta izin ke data. Nah, teman-teman yang punya video pribadi atau foto pribadi, nah atau data m-banking ataupun galeri foto video, nah itu diamankan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita galbay atau mau melakukan galbay, nah berarti teman-teman harus mengamankan ini terlebih dahulu. M-banking, kemudian galeri foto videonya, karena HP kita itu kalau sudah pinjol yang ilegal itu sudah tersadap. Nah kemudian data penting lainnya yang kira-kira teman-teman yang tidak patut tersebar, nah berarti itu diamankan. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Kemudian yang keempat, reset HP ke pengaturan pabrik. Nah, misalkan untuk reset HP itu jaga keamanan. Jadi ketika kita sudah galbay, nah biar aman lah istilahnya kembali ke pengaturan awal, maka HP-nya harus direset. Tapi kalau misalkan itu ilegal. Tapi kalau ilegal, nah meskipun kita reset pabrik, maka HP kita itu IMEI-nya itu sudah tersadap untuk beberapa aplikasi yang memang sudah canggih di pinjaman online yang ilegal. Kemudian yang kelima, nah yang kelima ini bisa berhubungan juga dengan yang keempat. Kalau yang keempat sudah reset HP, maka tidak perlu harus hapus kontak. Tapi kalau misalkan tidak reset HP gimana? Nah, berarti untuk mengantisipasi penagihan ke semua kontak karena HP kita itu sudah tersadap, maka kita harus menghapus semua kontak yang sekiranya tidak tersebar ke kontak tersebut. Tapi kalau cara yang keempat itu sudah dilaksanakan, berarti kan tidak perlu harus yang kelima. Tapi kalau misalkan HP-nya ini masih dibuat m-banking, saya pinjamnya itu cuman yang pinjol ilegal, tidak sampai akses masuk ke sadap. Berarti teman-teman ya harus hapus kontak ini. Contoh lah misalkan di aku laku, nah, misalkan dia kan ilegal, tidak mungkin, tapi dia tetap sadap kok. Jadi kontak-kontaknya. Tapi tidak mau direset, maka kita harus hapus kontaknya biar aman di penagihan di setiap kontak. Kemudian yang keenam itu adalah
biar untuk mental kita juga terjaga, tidak ada spam atau WA. Nah, mungkin WA, kemudian ada telepon. Teleponnya itu sudah kita atur, maka WA sama SMS, nah itu sudah pasti masuk kalau SMS. Nah, biar tidak mempengaruhi mental kita, aktivitas tetap berjalan semestinya. Dan ingat teman-teman, fokus kita tidak 100% pada ini saja. Maka ada banyak hal yang teman-teman perlu lakukan aktivitas. Jadi misalkan untuk kelancaran hidup kita, maka kita harus bekerja. Tidak mungkin seharian kita fokus sama pada ancaman-ancaman para DC untuk penagihan. Nah, makanya teman-teman biar aman, nah, secara sehat, aman, dan mentalnya juga terjaga, nah saran saya ganti nomor HP. Jadi alat hubung para penagih itu kita putus, biar mental kita juga tetap jaga. Nah, dari tips 1 sampai dengan 6, nah yang paling penting itu adalah yang terakhir. Yang terakhir itu adalah mental kita harus sudah siap dengan segala risiko. Kenapa? Ketika kita gagal bayar, semua tips 1 sampai dengan nomor 6 kita sudah laksanakan, berarti kalau mental kita masih tetap pikiran, maka akan mempengaruhi aktivitas dan juga hubungan di keluarga kita. Kenapa? Karena terfokus pada tagihan pinjol terus. Jadi pikiran kita, oh gimana ya kalau misalkan kita tidak bayar, bunganya tambah naik. Nah, nggak usah kita perhatikan itu, nggak usah kita pedulikan. Tetap kita harus jaga mental. Tips 1 sampai dengan 6 kita sudah laksanakan, tapi ada satu misalkan DC lapangan kita ke rumah. Nah, maka kita mental kita sudah harus siap. Sampaikan apa adanya. Kalau misalkan jujur, saya kalau misalkan gali lubang tutup lubang, maka mudaratnya atau keburukannya malah semakin besar, akibatnya semakin fatal. Makanya sekarang saya stop untuk bayar utang dulu, kemudian untuk mengkondisikan ekonomi. Jadi teman-teman itu harus mempersiapkan mentalnya.